Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan penanganan terhadap kejadian tumpahan. Di sini di lorong patologi sterilisasi kita berikan spill respon, ya. Ini spill kit. Karena ini spill kit kita taruh di lorong ini untuk memudahkan kalau ada kejadian tumpahan, ya, yang kejadian di bagian sterilisasi media, limbah dan kimia, dan juga di patologi. Saya akan jelaskan satu-satu. Nanti saya akan menjelaskan tentang biologik. Jadi ini warna merah untuk tumpahan yang disebabkan karena bahan biologik, ya, bahan lab. Seperti misalnya ada tumpahan kena antibodi, serum, ya, media, itu kita gunakan ini. Nah, kalau nanti yang kuning ini adalah spill kit kimia, ya. Nanti akan dijelaskan isinya oleh Mbak Sukma. Saya akan menjelaskan isi spill kit untuk biologik, ya. Nah, sini misalnya kita bekerja dengan agen dalam menangani rabies organ, ya, mungkin Bu Fitri atau Dokter Farah atau juga pada nekropsi terjadi tumpahan agen. Di sini ada bahan adsorben, ya. Jadi agen itu nantinya ingat yang melakukan pertolongan untuk melakukan tumpahan itu bukan yang sedang menghadapi agen. Jadi orang lain. Jadi misalnya Dokter Farah di dalam ketumpahan kencing oleh darah pada saat melakukan patologi klinik, silakan segera keluar, ya, dan memencet alarm bahaya. Nanti petugas saya atau yang ditunjuk di luar, ya, misalnya Supri atau saya yang akan melakukan tindakan untuk tumpahan. Jadi pertama tadi yang agen tadi itu kita ditutupin dulu dengan adsorben. Kemudian kita membutuhkan Vircon mana ya? Bubuk disinfektan. Jangan lupa tetap memakai masker dan glove, ya. Virconnya nggak ada nih. Bau kok. Petugas memakai apron ini, ya, memakai pakaian khusus dalam menangani. Kemudian botol ini diisi dengan desinfektan dengan Vircon, itu 1:1 ada, ya. Kemudian setelah petugas memakai ini, ya, lengkap dengan semua atributnya, ini ditaruh di agen. Kemudian ini diisi oleh Vircon atau disinfektan, disemprotkan ke seluruh agennya itu, dan biarkan kontak kurang lebih 5 menit. Setelah itu baru ini dibutuhkan kantong plastik, ya. Kemudian masukkan di dalam kantong plastik. Nah, ini dibagikan dengan kantong plastik, ya. Plastik, ya, dengan menggunakan serokan, masukkan dalam kantong plastik. Kemudian setelah itu kita semprot lagi sisanya dengan disinfektan lagi. Kemudian diberikan lagi adsorben, nanti dilipat lagi nih. Adsorben. Nah, setelah itu diambil lagi, dikeringkan lagi, ya. Setelah kering, silakan keluar, ya. Dibiarkan dulu, jangan oleh masuk, ya, sekitar kurang lebih 2-3 jam itu bersih, ya. Orang yang terkena bagaimana? Orang yang terkena langsung dimasukkan ke shower di sana, ya. Ada shower untuk mandi. Nah, saya itu boleh berganti pakaian. Itu kalau kita bila kena terciprat mata, ya, P3K dengan menggunakan air apa? Alat itu coba dilihat. Yang di atas itu. Ya. Nah, ini adalah apabila terkena cipratan tumpahan terciprat menggunakan ini, ya, lalu dibersihkan. Nah, untuk korban kalau tidak ada luka serius tidak perlu harus ke rumah sakit atau klinik, ya.
cukup dengan membersihkan diri, kemudian mengganti baju sudah cukup. Dan semua itu harus tercatat. Ya, itu adalah biologik. Nah, lain beda dengan chemical. Silakan Mbak Sukma jelaskan. Ya, baik. Saya akan coba melanjutkan penjelasan dari Ibu Dr. Wahyuni tentang bagaimana penanganan tumpahan bahan kimia. Nah, di sini ada spill kit yang berwarna kuning. Memang ini adalah dikhususkan untuk spill kit bahan kimia. Kalau terjadi tumpahan, yang mana isinya antara lain adalah bahan penyerap dan bahan penetralisir, absorben atau penyerap. Kemudian masker. Selanjutnya box safety untuk penyimpanan benda-benda tajam apabila terjadi tumpahan yang bersentuhan atau berhubungan dengan benda tajam. Nah, di sini mungkin saya tidak akan terlalu panjang lebar. Langsung. Jadi ketika tumpahan bahan kimia itu kita tidak melakukan penanganan secara sama. Istilahnya ketika terjadi tumpahan tidak sama ketika kita menanganinya. Misalnya di lab A terjadi tumpahan formalin. Nah, formalin itu adalah suatu zat yang beracun juga, mudah terbakar dan berbahaya tentunya ya. Jadi untuk formalin di sini, kalau kita bisa menggunakan bahan penyerap yang berfungsi juga sebagai penetralisir, itu bisa kita gabungkan. Tetapi di sini kita bisa menggunakan yang namanya natrium metabisulfit. Nah, natrium metabisulfit ini caranya apabila terjadi tumpahan formalin, ya, apabila terjadi tumpahan formalin. Nah, terlebih dahulu supaya tumpahan tersebut tidak menyebar ke seluruh area, pertama harus kita perhatikan adalah yang barang-barang yang berada di sekitar tumpahan, apakah itu furniture, apakah dia ada alat-alat listrik. Nah, itu yang harus kita amankan dulu, dimatikan sumber listriknya, dorong ke sana yang furniturnya, kemudian kita bisa berikan sodium metabisulfit. Ini dia dapat menetralisir yang namanya formalin. Jadi ini berfungsi sebagai penetralisir dan penyerap. Jadi kita cukup taburkan sesuai tumpahan. Ini kalau kita berbicara tumpahan minor. Jadi tumpahan kecil yang terjadi di laboratorium. Jadi kita taburkan sodium metabisulfit. Formalin pakai ini. Ya. Sudah Anda punya. Sodium metabisulfit. Kemudian kita biarkan dulu bereaksi. Biarkan dia dulu menyerap. Nah, setelah mungkin kira-kira 10 menit, setelah kita merasa bahwa sudah aman ya untuk diangkut, kita menggunakan yang namanya serokan kecil atau ini pakai sapu. Jadi jangan pakai tangan. Jadi setelah itu kita sapu pakai ini, kemudian sama tadi dimasukkan ke dalam kantong sampah. Nah, selanjutnya karena saya melihat bahwa laboratorium kebanyakan menggunakan yang namanya senyawa organik, ya misalnya etanol, metanol, alkohol. Nah, itu adalah sangat mudah ditangani karena kita hanya menggunakan pasir kucing atau biasa disebut dengan atapulgit. Jadi atapulgit atau pasir kucing ini dia tidak reaktif. Jadi sangat aman digunakan untuk tumpahan yang senyawa organik tadi. Jadi cukup kita taburkan supaya dia tidak meluas. Kita taburkan. Setelah itu biarkan dia bereaksi. Kemudian sama rangkanya diserok. Nah, selanjutnya untuk tumpahan asam atau basa. Nah, ini tumpahan asam atau basa. Kalau saya perhatikan tidak semua lab menggunakannya. Tetapi kita dapat menggunakan, dia dapat dinetralisir ya dengan yang namanya natrium hidrogen karbonat. Nah, natrium hidrogen karbonat ini karena dia mempunyai pH yang sangat tinggi ya, 11,6, dan sifatnya juga higroskopis, dia dapat menarik air. Jadi ketika kita menaburkan itu dia dapat bereaksi. Jadi asam ataupun basa kita dapat menggunakan yang namanya
natrium Ya, natrium hidrogen kayak masker. karbonat ya. Selain asam dan basa, golongan alkali juga seperti natrium, hidrogen, kalium, cesium, francium itu bisa dapat digunakan juga yang namanya natrium hidrogen karbonat. Jadi natrium hidrogen karbonat ini adalah penetralisir untuk tumpahan asam dan basa dan senyawa alkali. Nah, kalau untuk asam hidrofluorik, kita dapat menggunakan namanya magnesium oksida. Jadi di sini kita menitik beratkan terhadap bahan-bahan yang ada di laboratorium dan bahan-bahan apa yang kebanyakan kita menggunakannya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu mungkin Tidak semua lab. Ya, tapi rata-rata menggunakan seperti metanol, etanol, senyawa organik, kemudian formalin, kemudian asam hidrofluorik, kemudian seperti tadi asam dan basa. Nah, yang perlu saya garis bawahi lagi, apabila terjadi tumpahan yang namanya oksidator. Nah, oksidator ini dia seperti nitrat, ya, nitrat. Jadi dia jangan sekali-kali kita menggunakan yang namanya handuk basah atau yang namanya air-air. Tidak boleh. Ya, tidak boleh ya. Jadi kalau amannya kita menggunakan namanya tadi atapulgit atau pasir kucing lagi. Nah, ya. ini sangat reaktif sekali. Ini berarti Atapulgit ini bisa berperan sebagai penetralisir dan apapun penyerap. Penyerap. Tanpa kita menggunakan ini. Kemudian yang perlu saya garis bawahi untuk tumpahan bahan kimia, jadi kita tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan disinfektan untuk membersihkan tumpahan tersebut. Jadi sisanya setelah kita serok, kita cukup menyemprotkan air sabun. Air sabun. Kemudian untuk membersihkannya sebagai bahan adsorben penyerapnya kita pakai absorben saja, kemudian kita bersihkan. Jadi bedanya tadi kalau untuk biologis pakai disinfektan. Kalau bahan kimia untuk membersihkannya pakai air sabun. Pakai disinfektan karena sama-sama bahan kimia. Seperti itu. Ini masker? Iya, bagaimana penggunaan maskernya ini? Masker khusus? Masker ini digunakan kalau kita sebenarnya hampir semua ya. Kalau penggunaan masker ini yang berapa ini? 3M. Oh, 3M ini setiap tumpahan sebenarnya kita harus memperhatikan namanya SDS karena penanganan tumpahan itu untuk penggunaan masker atau APD itu tergantung dari bahan kimianya. Apalagi kalau begini itu pasti yang beracun, yang sifatnya beracun, yang kalau mudah kayak sianida itu kita pakai ini. Tidak semua bahan kimia menggunakan masker ini. Jadi sebenarnya di dalam spill kit ini isinya harus ada SDS. SDS ya. SDS. Dan biasanya kalau mungkin ini sih opsional saja Bu, Bapak Ibu ya, kita biasa menggunakan pH. Tapi kalau terjadi tumpahan kan namanya tumpahan terkadang kita sudah panik. Jadi kita tidak bisa mengukur ini tumpahan apa, ini basa atau asam. Tapi kalau saya memberikan trik ya, kalau yang menanganinya agak-agak takut, susah atau takut, pakai saja namanya atapulgit tadi, pasir kucing, karena lebih dia aman. sifatnya tidak reaktif. Mungkin tekankan untuk bahan pecah belah, kalau ada di lab ada yang pecah, ya kita masukkan di sini. Mungkin bisa menggunakan pinset, ya. Pinset mengambil, karena jangan sampai menggunakan tangan, atau juga bisa dengan menggunakan tadi sapu apa? Sapu ini, iya, sapu tadi itu. Mana sapunya itu? Sapu kecil tadi. Oh ini. Ya, ini menggunakan ini serok, dimasukkan sini ya. Jadi jangan menggunakan tangan karena dapat melukai, dan seperti biasa ditutup rapat dan diserahkan ditaruh kantong untuk diserahkan ke limbah. Ya. Nanti ke next kita akan melakukan memang langsung praktek ya. Untuk saat ini di lorong ini saya dan Mbak Sukma akan memberikan perbedaan penggunaan spill kit biologik dan kimia. Nanti minggu depan kita akan melakukan praktek bagaimana kalau terjadi tumpahan. Jadi apa yang dilakukan masing-masing personil dalam melakukan penanganan untuk kimia maupun biologi. Demikian, ada pertanyaan? Ya, ini jadi untuk sesi pertama ini saya dan Mbak Suma sekalian
ingin menjelaskan tentang kejadian tumpahan dan spill kit yang sudah kita siapkan. Dan kalau ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.